Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Seruan Xiaoyan bergema di ruang batu. Jangan melihat perbedaan antara tingkat surga dan tingkat abadi, tetapi keterampilan bertarung sesungguhnya sangat jauh berbeda. Tingkatan surga adalah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sedangkan tingkatan abadi melampaui kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung tingkatan abadi akan menggunakan kekuatan lebih kuat dari langit dan bumi dan digunakan oleh Kaisar Dou. Bagus. Ini adalah keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, tepat untuk penguasa kuno api abadi di tanganmu. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan di depannya dan berkata, "Panggil penguasa api abadimu dulu. Jika kau ingin melatih kemampuan bertarung ini, kau harus menempa penguasanya dulu," kata Raja Naga Emas buru-buru ketika Xiaoyan hendak membuka gulungan itu. Ledakan. Ketika Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan, ketika ledakan menderu terdengar di kedalaman pikiran Xiaoyan, jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan ketika dia kembali sadar, tetapi menemukan bahwa dia berada di ruang yang aneh. Bila diperhatikan lebih teliti, ruangan ini tidak luas, ruang kosong, tidak ada sedikit pun aura. Tatapan mata Xiaoyan menyapu sekilas, lalu tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang hampa. Di sana, ada sesosok tubuh berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Sosok ini sangatlah biasa. Xiaoyan hampir tidak menyadari sedikitpun aura dan tanda-tanda ki pertempuran yang terpancar dari tubuhnya. Penampilannya seperti orang biasa pada umumnya, membuat Xiaoyan semakin serius. Bagaimana mungkin dia, orang biasa, bisa muncul di tempat ini? Dialah penciptanya. Ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarungnya. Sosok ini bukanlah yang benar-benar kuat, melainkan fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat sosok itu, Xiaoyan merenung. Dengan pengalamannya saat ini, ia tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, ia menemukan detail sosok ini. Dan sesuai dugaan Xiaoyan, sosok itu tidak menoleh ke arah Xiaoyan sama sekali. Tak lama setelah Xiaoyan masuk ke dalam ruangan, terdengar suara gemericik air, yang perlahan terdengar di dalam ruangan. Penguasa 7 lapis penghancur langit, keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidupku dan keterampilan bertarung ratusan aliran. Terbagi menjadi 7 tingkat, dan setiap tingkat sangat kuat. Ketujuh tingkat tersebut ditumpuk bersama-sama, dan kekuatannya langsung mencapai keterampilan bertarung tingkat suci. Mata Xiaoyan menjadi semakin cerah saat dia mendengar suara sosok itu. Sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat suci, Xiaoyan sangat terkejut. Orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini memang sangat kuat. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan disucikan. Jika kau bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi ini, kau bisa dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Karena kau bisa mendapatkan penguasa api, maka penguasa api itu seharusnya telah ditempa oleh air liur roh api. Ingat, penguasa pemecah langit lapis ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang telah ditempa dari api yang berbeda. Hanya dengan begitu ia dapat berhasil, jika tidak, ia akan mendapat serangan balik. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun sejenak, lalu ia berpikir. Ternyata benda aneh yang mengelilingi penguasa kuno api abadi di tangannya tadi adalah penguasa kuno api abadi yang telah ditempa dan diubah oleh air liur roh api. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, proses seperti itu masih diperlukan untuk mendapatkan warisan. Keterampilan bertarung yang lengkap, sosok itu dengan tenang dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Pada permukaan penggaris, pola-pola khusus yang dulu membuat Xiaoyan merasa aneh, pada saat ini, memancarkan cahaya merah menyala. Sambil memegang erat penggaris hitam yang berubah menjadi merah, tubuh lelaki misterius itu tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kehampaan, dan bayangannya muncul secara mengejutkan. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiaoyan terdiam beberapa saat. Ia tidak menyangka kecepatan pria misterius itu akan begitu mengerikan. Bayangan itu perlahan menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun raksasa yang lebarnya lebih dari 3 meter. Dibandingkan dengan air terjun raksasa itu, tubuh kecil pria misterius itu sangat tidak mencolok. Namun, sosok ini, saat ini, memiliki kekuatan yang mengerikan. Jatuhnya air terjun tidak mampu membuat sosok itu bergerak sedikitpun. Tubuh yang melesat ke depan tiba-tiba berhenti, jari-jari kakinya menendang kehampaan,
dan tubuhnya berputar 180 derajat di udara. Penggaris hitam di tangan pria misterius itu semakin bersinar, dan pada akhirnya, sinar cahaya yang kuat membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan bertarung tingkat abadi. Penguasa langit lapisan ketujuh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, diikuti oleh gelombang panas yang bergejolak dan hampir ke seluruh ruang. Boom! Di permukaan ruang yang luas, tiba-tiba, air yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, yang sungguh luar biasa. Di antara air di langit, sebuah bilah merah raksasa tiba-tiba berkelebat. Kemanapun bilah merah itu lewat, air menghilang, digantikan oleh kabut air yang menyelimuti. Bilah merah itu menyapu danau bagai kilat, menggoyangkan gelombang air setinggi 10 meter, lalu menghantam air terjun yang deras itu dengan keras. Boom, boom, boom. Ledakan yang dahsyat terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari dinding batu satu demi satu. Menutupi telinganya dengan tangan, Xiao Yan menatap momentum serangan itu dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, ia menelan ludah dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke air terjun. Embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di balik kabut akhirnya perlahan menampakkan aslinya. Sambil menatap air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiao Yan merasa lesu sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Rasa pusing di kepalanya. Air terjun saat ini, aliran air yang besar, telah terputus, dan di batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 3 atau 4 kaki bersinar dengan menyilaukan. Di tepi jurang itu, retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir turun perlahan setelah terhenti selama lebih dari 20 detik. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan, dan dia menghadap sosok dari kejauhan, lalu membungkuk. Ini aturan praktisnya. Bagi mereka yang ditakdirkan, ingatlah teknik ini. Suara samar itu, bergema di benak Xiao Yan, dan sosok itu, dalam lingkaran cahaya gelap itu, semakin redup, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Ingatan terakhir dari orang hebat yang tersisa ini telah hilang begitu saja. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Emas memandang Xiao Yan yang keluar dari keadaan aneh itu dan bertanya, karena ia tahu Xiao Yan telah memasuki dimensi lain dan tidak mengganggunya, itulah yang harus ia lalui untuk mewarisi kemampuan bertarung. Teknik penguasa sungguh kuat. Mata Xiao Yan sedikit kabur saat ia keluar dari keadaan aneh itu. Jelas bahwa metode kultivasi penguasa penghancur langit lapis ketujuh telah diingatnya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa api berbeda abadi milikmu adalah penguasa terkeras di antara langit dan bumi. Ia telah ditempa oleh api berbeda dan juga mengandung kekuatan api khusus dari api berbeda. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan menjadi lebih kuat, kata Raja Naga Emas kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan guru itu benar sekali. Kalau begitu, belum terlambat. Ayo kita mulai berlatih tingkat pertama. Xiao Yan juga takjub dengan kekuatan metode ini. Tingkat ketujuh menembus langit, tingkat pertama, 1 langkah mendekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kau bisa maju atau mundur. Pikiran Xiao Yan menggemakan metode kultivasi tersebut. Penguasa kuno api abadi Xiao Yan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Sepertinya setelah penempaan tadi, penguasa kuno api abadi itu terasa sangat berat. Meskipun beban ini tidak pantas disebutkan kepada Xiao Yan, beban itu memang menjadi lebih berat, dan setelah diraba dengan saksama, penguasa kuno api yang berbeda itu tampaknya telah mampu menahan penempaan khusus dari senior abadi itu. Xiao Yan kini berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 3. Setelah merenung sejenak, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, siap untuk mulai berlatih. Penguasa langit pemecah lapisan ketujuh, perhatikan kecepatan, kekejaman, dan akurasinya. Lakukan tembakan cepat, dekati target dengan cepat, serang dengan kekejaman. Satu pukulan mematikan, tembak dengan akurat, dan kena sasaran. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiao Yan duduk dengan menyilangkan kaki, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman kultivasi Qi pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Berdasarkan pengalaman senior tadi, Qi pertama adalah tentang penguasa manusia, yakni membuat penguasa beresonansi dengan diri sendiri, agar dapat mengerahkan kekuatan Qi pertama yang paling besar.
Bagaimana caranya agar benda ini beresonansi denganku? Xiao Yan mengelus penguasa kuno api abadi itu dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Penguasa api abadi yang berbeda, penguasa api abadi yang berbeda, gumam Xiao Yan dalam hati. Ia tiba-tiba menutup mata dan mengerahkan energi dendam atribut api dari seluruh tubuhnya dan mencurahkannya ke arah penguasa api abadi di tangannya. Penguasa api abadi yang masih berada di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar ki pertempuran atribut api, seolah-olah menyapa Xiao Yan dengan gembira. Berhasil. Awalnya, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana caranya agar bisa beresonansi dengan penguasa, tetapi, tanpa diduga, Xiao Yan tersenyum puas. Merasakan suara dengungan yang berasal dari penguasa kuno di tangannya, Xiao Yan pun segera bangkit dan menggenggam erat penguasa kuno dengan kedua tangannya. Api berwarna-warni pun berkobar di sekelilingnya. Seluruh ruangan batu itu terasa sunyi senyap, seolah-olah energi antara langit dan bumi pun terhenti pada saat itu. Di dalam ruangan batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, bagaikan patung yang tak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya senantiasa memancarkan aura yang mencengangkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Lapisan pertama, Xiao Yan yang asli seperti teleportasi. Langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal. Langkah kedua bergerak secara horizontal, penggaris bergerak secara vertikal, dan langkah ketiga bergerak secara horizontal. Dengan aura yang luar biasa, kekosongan di ruang batu itu muncul retakan. Dengan kaki Xiao Yan yang jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampak membeku sepenuhnya saat ini, dan keheningan menyelimuti. Penggaris itu jatuh dari tangan Xiao Yan. 3 langkah. Setiap gerakan dan tempat yang dilewati penguasa membawa aura kehancuran yang dahsyat, dan ruangan itu hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya khawatir ruangan batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sungguh mengerikan. Merasakan resonansi antara sang penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan pun mengangguk puas. Kemampuan bertarung sang penguasa pemecah langit 7 lapis memang yang ia butuhkan saat ini. Meskipun penguasa api Xiao Yan dapat menekan kekuatannya sendiri, ketika penguasa kuno tidak dipakai, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat. Ya, lumayan, baru pertama kali serangan sekuat ini bisa dilepaskan. Raja Naga Emas pun berkata pada Xiao Yan dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan juga berlatih dengan tekun pada Ci pertama dari langit pemecah tingkat ke-7 selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kau bisa melawan Dou di bintang 4, dan itu bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Lumayan, lumayan. Raja Naga Emas juga telah mengamati dengan saksama latihan Xiao Yan di tingkat pertama penguasa langit lapis ke-7 dalam beberapa hari terakhir. Hal ini karena ia pernah berlatih keterampilan bertarung serupa sebelumnya, tetapi ia mampu mencapai sedikit peningkatan hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya saat anak ini mencapai Kaisar Dou bintang 7. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan punya ide di hatinya, dan dia juga mulai bergerak. Di ruang batu yang sunyi, energi spiritual langit dan bumi tampak berhenti. Di tengah teriakan Xiao Yan, ruang stabil di ruang batu itu pun hancur oleh penguasa kuno. Kemudian Xiao Yan mengangguk puas, lalu memadamkan api yang aneh itu. Dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini ruang latihan orang lain. Anak ini. Raja Naga Emas tak bisa menahan tawa melihat sikap hati-hati Xiao Yan, namun ia tak bisa menyembunyikan rasa bangga di lubuk hatinya, bahwa temperamen Xiao Yan memang baik. Baiklah, karena sudah selesai, kata Xiao Yan sambil menyeka keringat di dahinya. Tapi kau lupa satu hal, ingat pria berbaju hitam itu. Saat Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan melihat Raja Naga Emas masih memegang bulungan hitam di tangannya. Orang yang membunuh keluargamu.